Baik, kita lanjutkan dengan elektrokardiogram yang normal. Ini adalah gambar dari 12 sandapan EKG. Kita lihat sandapan 2, di mana defleksinya paling besar dibandingkan sandapan 1 dan sandapan 3. Kemudian kita melihat AVR. Saudara bisa melihat untuk gelombang P, QRST itu defleksinya negatif. Kemudian kita melihat di sandapan prekordial, kita melihat adanya progresivitas dari gelombang R. Makin ke V6 makin tinggi. Itu yang normal. Bagaimana kita membaca suatu EKG? Itu sama sulitnya dengan membaca balok not. Jadi perlu latihan. Apa yang kita baca? Gelombang P, TA. TA itu gelombang repolasi atrium. Biasanya tidak terlihat karena tenggelam dalam gelombang QRS. Kemudian kita lihat QRS, T, dan U. Kita juga melihat interval PR, QRS, dan interval QT. Kemudian segmen ST, kemudian bagaimana interpretasinya dari semua yang tampak. Baik, kita lihat gambaran EKG. Ini adalah diagram dari PQRST, interval, dan segmen. Kalau kita lihat rekaman EKG, satu kotak itu lebarnya 1 mm untuk aksis yang X ini menggambarkan waktu. Sedangkan aksis yang vertikal menggambarkan voltasenya. Jadi 1 mm yang garis horizontal itu menunjukkan waktu 0,04 detik. Sedangkan untuk voltase 1 milivolt itu sama dengan 10 kotak kecil. Kemudian kita melihat ada gelombang P adalah defleksi positif pertama setelah garis isoelektris, menunjukkan depolarisasi dari atrium. Kemudian ada gelombang QRS kompleks yang menunjukkan depolarisasi dari ventricle. Diikuti dengan gelombang T merupakan repolarisasi dari ventricle. Kadang-kadang kita menemukan gelombang U. Ini masih menjadi perdebatan penyebabnya. Ada yang mengatakan karena repolarisasi dari serabut Purkinje. Kemudian ini adalah gelombang isoelektrik. Jadi tidak ada aktivitas elektrik dari jantung. Kemudian akan timbul lagi gelombang P dan seterusnya. Kita lihat interval antara waktu antara mulainya gelombang P sampai mulainya QRS kompleks itu disebut PR interval. Waktu dari mulainya gelombang QRS kompleks atau gelombang Q, bisa juga gelombang R, sampai akhir S itu adalah interval QRS. Kemudian kita juga perlu menghitung QT interval, yaitu mulai dari awal QRS kompleks sampai akhir gelombang T.
Kemudian yang penting adalah kita perlu menghitung ST segmen. ST segmen kita perlu mengidentifikasi titik J. Ini adalah titik J. Pada akhir S berubah arah. Nah, titik berubah arahnya disebut titik J atau junctional point. Kecepatan rekaman atau kertas standar itu 25 mm per detik. Jadi 1 mm sama dengan 1/25 detik atau 0,04 detik. Tadi udah disebut garis vertikal itu untuk voltase. Jadi 1 mV sama dengan 10 mm. Artinya 1 mm sama 0,1 mV. Bagaimana sistematika interpretasi EKG? Ini adalah yang perlu dilihat dan dihitung, yaitu frekuensi denyut jantung, kemudian irama, bagaimana gelombang P, PR interval, gelombang Q, interval QRS, konfigurasi QRS, aksis QRS, segmen ST, interval QT, gelombang T, dan terakhir apakah ada gelombang U. Berapa harga normalnya untuk frekuensi denyut jantung? Itu 60 sampai 100 kali per menit. Irama yang normal disebut irama sinus. Gelombang P tingginya kurang dari 3 mm, lebarnya kurang dari 0,12 detik. Jadi ingat aja 3 kotak kecil. Gelombang P itu tingginya kurang dari 3 kotak kecil, lebarnya juga kurang dari 3 kotak kecil. Kemudian PR interval atau interval PR normalnya 0,12 sampai 0,20 detik. Kemudian gelombang Q lebarnya kurang dari 1 kotak atau kurang dari 0,04 detik. Dalamnya itu kurang dari 25% amplitude R. Interval QRS kurang dari 3 kotak kecil atau kurang dari 0,12 detik. Konfigurasi QRS itu harus normal. Jadi berbentuk garis lurus. Aksis QRS itu antara min 30 derajat sampai plus 90 derajat. Segmen ST antara min setengah mm sampai plus 2 mm. Interval QT kurang dari 11 kotak atau kurang dari 0,44 detik. Gelombang T umumnya tegak, tapi bisa terbalik, misalnya pada AVR, jadi tergantung sandapannya. Gelombang U normalnya kurang dari T untuk tingginya. Bagaimana? Yang pertama, cara menghitung frekuensi denyut jantung. Frekuensi denyut jantung rumusnya sama dengan 60 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Jadi jumlah kotak kecil misalnya 25 antara R ke R dikali 0,04 detik. Maka didapatkan frekuensi denyut jantung. Untuk mempermudah, 60 dibagi 0,04 itu sama dengan 1500. Dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Misalnya jumlah kotak kecilnya ada 20.
maka frekuensi denyut jantung sama dengan 1500 dibagi 20. Jadi sama dengan 75 kali per menit. Bila irama jantungnya irreguler, maka kita menghitung banyaknya kompleks dalam 6 detik. 6 detik itu kurang lebih 15 cm. Kemudian jumlah tersebut dikali 10. Untuk frekuensi denyut jantung yang normal itu antara 60 sampai 100 kali per menit. Bila kurang dari 60 kali per menit disebut bradikardi. Bila lebih dari 100 kali per menit disebut tahikardi. Bila frekuensi denyut jantung kurang dari 60 disebut bradikardi. Ini yang pertama gambaran dari sinus bradikardi. Kenapa disebut irama sinus? Yang terutama karena P selalu diikuti oleh QRS kompleks. Yang kedua, ini sinus tahikardi karena P diikuti oleh QRS kompleks dan frekuensinya lebih dari 100 kali per menit. Yang ketiga, ini adalah gambar dari sinus aritmia. Jadi kita melihat bahwa pada saat inspirasi frekuensi denyutnya lebih besar daripada pada saat ekspirasi. Jadi tanpa kecepatannya atau frekuensinya pada inspirasi lebih besar, ekspirasi menurun, kemudian inspirasi lagi itu menjadi lebih cepat lagi. Mengenai irama jantung. Normal disebut irama sinus. Ciri-cirinya ada beberapa. Yang penting yaitu P selalu diikuti oleh QRS, iramanya teratur, frekuensi jantungnya normal, kemudian PP interval sama dengan RR interval, gelombang P positif di sandapan 2 dan negatif di AVR, PR intervalnya normal. Selanjutnya kita melihat gambaran EKG. Yang pertama gelombang P, itu normal tegak di sandapan 2, terbalik di AVR. Tinggi kurang dari 2,5 mm, lebar kurang dari 0,11 detik. Aksisnya antara 0 sampai 90 derajat. Bila P tingginya lebih dari normal, yang disebut talk and peak, itu adalah gambaran dari P pulmonal. Bila P lebarnya lebih dari 0,11 detik dan bentuknya seperti huruf M, maka disebut P mitral. Bila P-nya tidak tampak, itu terjadi pada irama junctional. Mengenai interval PR adalah waktu yang dibutuhkan impuls menjalar dari S anode sampai ke serabut Purkinje, termasuk AV delay. Diukur mulai dari awal gelombang P sampai awal QRS. Normal 0,12 detik sampai 0,20 detik. Pada anak lebih pendek waktunya, maksimal 0,16 detik. Interval PR memendek pada sindroma Wolff-Parkinson-White, Lone-Gannon-Levine syndrome, dan interval PR memanjang pada AV block. Ini adalah kompleks QRS, hasil depolarisasi dari otot ventrikel, lamanya 0,06 sampai 0,10 detik. Mulai dari awal Q sampai akhir S. Kalau tidak ada Q berarti awal R sampai akhir S. Ini adalah gambar konfigurasi daripada QRS kompleks. Bila QRS kompleks lebih dari 0,10 detik, itu disebut QRS yang lebar. Terlihat pada bundle branch block, hypertrophy ventricle,
dan pada premature ventricular contraction. Mengenai gelombang Q itu kecil dan sempit, normal ditemukan pada sanapan 1, AVL, AVF, V5, dan 6. QS normal pada AVR dan V1. Jadi AVR dan V1 jangan diperhatikan. Q disebut abnormal atau Q yang patologis itu bila lebarnya lebih dari 0,04 detik, dalamnya lebih dari 25% R. Bila ditemukan Q patologis, kita bisa menyebutkan itu sebagai infak miokard. Untuk menghitung aksis, kita perlu memahami segitiga Enthoven yang dibentuk oleh sandapan 1, 2, dan 3. Jadi yang dihitung pada EKG adalah aksis QRS di bidang frontal. Ini segitiga Enthoven, ini sandapan 1, sandapan 2, sandapan 3. Kalau ini ditarik ke tengah, maka terbentuk gambar seperti ini. Ini namanya triaxial reference system. Bila kita menambahkan dengan AVF, AVL, dan AVR, maka akan terbentuk hex axial reference system. Atau ini, saudara bisa lihat, ini hex axial reference system. Ini sandapan 1 pada garis 0 dan 180 derajat. AVF pada sandapan plus 90 derajat sampai ke min 90 derajat. Sandapan 2 pada plus 60 derajat dan sandapan 3 pada plus 120 derajat. Aksis QRS yang normal di bidang frontal itu antara min 30 sampai plus 90. Bila lebih kecil dari min 30 disebut left axis deviation. Bila lebih dari plus 90 disebut right axis deviation. Antara min 90 sampai plus 180 disebut intermediate axis. Jadi kita menghitung aksisnya dengan menggunakan sandapan ekstremitas. Ini di bidang frontal. Ya. Dari hex axial reference system itu kita bisa melihat ini jantung kurang lebih ada di sini. Ya. Kita melihat bahwa sandapan 1 dan AVR itu menunjukkan aktivitas listrik di dinding lateral. Sedangkan sandapan AVF, kemudian 2 dan 3, itu menunjukkan aktivitas jantung di dinding inferior. Jadi dari skema ini saudara bisa melihat bahwa lateral itu diperlihatkan oleh sandapan 1, AVL, V5, V6. Sedangkan yang inferior diperlihatkan oleh sandapan 2, 3, dan AVF. Sedangkan septal itu V1 dan V2. Yang anterior V3 dan V4. Cara menghitungnya, kita melihat sandapan yang paling mudah melihat sandapan AVF dan sandapan 1. Bagaimana cara menghitungnya? Kita melihat misalnya di sandapan 1 gambarnya demikian. Kita melihat dari garis isoelektris R-nya berapa kotak.
Ternyata naik 5 kotak jadi plus 5. Ada yang di bawah garis isoelektris dari kompleks IRS tidak ada. Jadi di minus 0. Jadi jumlahnya plus 5. Nah, kita gambarkan di sini. Pada sandapan 1 ini adalah plus, sedangkan di sini minus. Karena plus 5 kita gambarkan di sini. Tarik garis tegak lurus. Kemudian kita lihat di AVF. Dengan cara yang sama, kalau ternyata hasilnya plus 10, maka kita menarik garis tegak lurus di bawah. Karena AVF plusnya di bawah, sedangkan minusnya di atas. Jadi tarik garis tegak lurus skala 10 plus, kemudian akan bertemu dengan skala yang plus 5. Maka tempat bertemunya ini adalah titik yang kalau kita hubungkan dengan titik pusat, maka terbentuklah aksis QRS di bidang frontal. Berapa derajat aksisnya? Ya, bisa diukur dengan busur derajat. Dalam hal ini, gambar ini, aksisnya plus 60. Karena antara 30 sampai 90, maka aksisnya normal. Untuk mempermudah melihat aksis normal tidaknya, maka kita bisa menggunakan yang disebut the quadrant approach. Kita melihat aksis QRS di sandapan 1. Sandapan 1 itu positif di sebelah kanan, sedangkan AVF positif itu kalau di bawah. Jadi kalau sandapan 1 positif, AVF-nya positif, maka aksisnya antara 0 sampai plus 90 derajat. Berarti aksisnya normal. Di sebelah kiri ada skema, saudara bisa lihat. Kalau sandapan 1 positif, AVF-nya positif, aksisnya normal. Kalau sandapan 1 negatif, berarti di sebelah kiri dan AVF-nya positif, maka aksisnya lebih dari plus 90 derajat, berarti right axis deviation. Bila di AVF sandapannya hasilnya negatif, sedangkan di sandapan 1 positif, maka itu disebut left axis deviation. Itu yang penting. Kalau saudara lihat gambar ini, berapa aksisnya? Saudara lihat di sandapan 1. QRS-nya positif. Kita lihat di sandapan AVF. QRS-nya juga positif. Maka aksisnya normal. Antara 0 sampai plus 90 derajat. ST segmen atau bagian EKG antara akhir QRS dan awal T itu bisa dihitung dengan cara pertama mencari G-point, yaitu pertemuan akhir S dengan segmen ST. Normal ST segmen itu isoelektris atau min setengah milimeter sampai plus 2 mm. Diukur 0,08 detik atau 2 kotak kecil dari titik J. Kemudian dilihat perpotongan garis tersebut berapa milimeter di atas atau di bawah garis isoelektris. Kita lihat pada gambar B. Kita lihat ini adalah titik J. Kemudian ukur 2 kotak kecil. Kemudian didapatkan garis yang kedua. Kemudian kita melihat terpotongnya di mana, di sini terpotongnya.
Kemudian kita ukur dari garis isoelektris berapa kotak ke atas. Ternyata ada 5 kotak. Ada 5 kotak, maka kita sebut ST segmen elevasi plus 5 mm. Jadi kalau titik J ada di garis isoelektris, kita bisa menyebutkan sebagai ST elevasi. Berapa tingginya elevasi? Seperti tadi cara mengukurnya. ST segmen abnormal, misalnya lebih dari min setengah milimeter atau lebih dari plus 2 mm, kita menyebutkannya sebagai iskemik miokard. Ini adalah gambar dari macam-macam ST segmen. Ya, saudara bisa lihat di sini. Ini jelas ST elevasi. Dan ada gelombang Q. Ini menunjukkan infark miokard yang akut. Kalau yang ini iskemik karena gelombang T-nya terbalik. Dan lain-lain. Mengenai gelombang T adalah hasil repolarisasi ventrikel normal tegak di sandapan 1, 2, V3, V6, terbalik di AVR, bisa tegak atau terbalik di sandapan 3, AVL, AVF, V1, dan V2. Normalnya di sandapan ekstremitas tingginya kurang atau sama dengan 5 mm. Di sandapan prekordial kurang atau sama dengan 10 mm. Bila tinggi dan meruncing itu terjadi pada orang hiperkalemia atau awal infark jantung. Bila T-nya mendatar, terjadi pada hipokalemia dan keadaan mixed edem. Kalau terbaliknya simetris, maka itu terbentuk pada keadaan iskemik atau miokard infark. Kalau hipertrofi ventricle atau bundle branch block itu terbaliknya tidak simetris. Mengenai interval QT adalah total waktu dari onset depolarisasi sampai selesainya repolarisasi ventrikel. Jadi mengukur lamanya aktivitas listrik dari ventrikel. Diukur mulai dari permulaan QRS sampai akhir T. Lamanya bervariasi tergantung pada frekuensi denyut jantung. Normalnya kurang dari 0,44 detik atau kurang dari 11 kotak kecil. QT ini bisa memanjang pada keadaan hipokalsemia, payah jantung, atau karena pengaruh obat, quinidin, prokain amid, dan lain-lain. QT interval memendek pada hiperkalsemia, hiperkalemia, dan pengobatan dengan digitalis. Gelombang U tidak diketahui penyebab timbulnya, mungkin karena slow depolarization dari sistem Purkinje. Gelombang U itu paling jelas tampak pada keadaan normal di sandapan V2, V3. Bila tampak pada banyak sandapan, kita perlu curiga apakah hipokalemia, hipertiroid, atau diterapi dengan digitalis.